Yaudah, Iya, kenalin iya. aku. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekelompok ingin mempresentasikan tugas pengantar ilmu komunikasi yang beranggotakan Anissa Yaumira Yuliana, Febi Febriani, Zailita Ani Meshika, dan saya sendiri Tia Resti. Slide pertama akan dijelaskan oleh Anissa. Silakan Anissa. Oke, terima kasih. Pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerima berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu kelompok organisasi menurut Wirianto. Kemudian, komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepada kepentingan organisasi seperti contoh, pernyataan, jumpa pers, dan surat resmi. Sedangkan komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui oleh sosial, orientasinya bukan kepada organisasi, tetapi lebih kepada kepentingan anggota secara individual. Lanjut. Model dalam komunikasi organisasi ada 3, yaitu pertama, model komunikasi linear atau one-way communication, yaitu komunikasi memberikan suatu stimulu kepada komunikan, komunikasinya bersifat monolog. Dan selanjutnya, model komunikasi transaksional, yaitu pandangan ini menekankan bahwa semua perilaku adalah komunikatif, tidak ada satupun yang tidak dapat dikomunikasikan. Dan yang terakhir, model komunikasi interaksional, yaitu sudah adanya feedback atau umpan balik dan komunikasinya bersifat dua arah dan ada dialog. Lanjut lagi, fungsi komunikasi dalam organisasi. Fungsi pertama yaitu fungsi informatif. Fungsi ini yaitu orang-orangnya dalam tataran manajemen membutuhkan sesuatu informasi untuk membuat sesuatu kebijakan organisasinya. Yang kedua, fungsi regulatif, yaitu fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam organisasi. Dan yang ketiga, fungsi persuasif, yaitu dalam mengatur sesuatu organisasi. Kewenangan dan kekuasaan tidak selalu membawa hasil sesuai yang diharapkan. Selanjutnya, slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Febi. Terima kasih, Anissa. Ya, sama-sama. Saya akan menjelaskan tentang sebuah jurnal tentang komunikasi organisasi. Judul jurnal ini ialah Peran Komunikasi Organisasi dalam Meningkatkan Eksistensi Sanggar Seni Fox Angelica yang dibuat oleh Oktaviani Margareta Katuk, Norma Wewengkang Edmond, R. Kalesaran. Selanjutnya, Nisa. Pembahasan isi jurnal. Sanggar Seni Fox Angelica merupakan sebuah organisasi paduan suara yang ada di Manado dan merupakan sanggar terbesar asal Sulawesi Utara karena memiliki 150 anggota penyanyi dari semua kategori yaitu anak-anak, junior atau remaja, wanita, pria, dan campuran dewasa. Dalam jurnal tersebut diinfokan bagaimana peran komunikasi organisasi dalam meningkatkan eksistensi Sanggar Seni Fox Angelica dan didasari oleh teori Daniel Katz dan Robert L. Kahn dalam buku The Social Psychology of Organization tahun 1966, yaitu teori kesisteman terutama teori sistem terbuka. Teori kesisteman mengajarkan bahwa organisasi adalah relasi antara orang-orang dan antara mereka dengan lingkungan. Kedudukan komunikasi sangat penting, karena komunikasi bukan sekedar arus informasi, tetapi proses pertukaran pengaruh timbal balik, sehingga interaksi tersebut menentukan keutuhan sistem dalam organisasi. Selanjutnya, dalam jurnal ini juga diinfokan bahwa bentuk komunikasi organisasi yaitu komunikasi merupakan unsur pengikat berbagai bagian yang saling bergantung dalam sistem itu sendiri. Tanpa komunikasi tidak akan ada kegiatan yang menurut Bangun tahun 2012, bentuk-bentuk komunikasi organisasi adalah sebagai berikut.
Pertama, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis merupakan suatu proses di mana pesan yang disampaikan oleh komunikator disandikan simbol-simbol yang dituliskan pada kertas atau tempat lain yang dapat dibaca dan dikirimkan kepada komunikan. Yang kedua, komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah proses di mana seorang komunikator berinteraksi secara lisan dengan komunikan untuk mempengaruhi tingkah laku penerima. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Tia Resti. Silakan Tia Resti. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang paling mendasar dalam komunikasi bisnis. Menurut teori antropologi, sebelum manusia menggunakan kata-kata, mereka telah menggunakan gerakan-gerakan tubuh, bahasa tubuh, serta sebagai alat komunikasi dengan orang lain. Namun, komunikasi nonverbal memiliki pengaruh yang lebih besar daripada komunikasi verbal. Isyarat-isyarat komunikasi nonverbal sangat penting, terutama dalam kaitannya dengan penyampaian perasaan dan emosi seseorang. Dengan memperhatikan isyarat nonverbal, seorang dapat mendeteksi kecurangan atau menegaskan kejujuran orang lain. Komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Menurut Cangkara 2004-31, komunikasi berlangsung secara dua arah atau timbal balik, yang dapat dilakukan 3 bentuk, yakni percakapan, dialog, dan wawancara. Selanjutnya, dalam suatu organisasi, komunikasi antar pribadi sering digunakan antar sesama anggota organisasi secara informal, baik antar atasan dengan bawahan maupun dengan sesama setingkat. Dimensi dalam berkomunikasi organisasi dalam jurnal ini juga dijelaskan sebagai dimensi komunikasi organisasi internal terdiri dari komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal yakni komunikasi dari atas ke bawah, downward communication, dan komunikasi ke atas, upward communication, adalah komunikasi dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan. Secara timbal balik, dimensi komunikasi eksternal terdiri dari komunikasi organisasi kepada khalayak dan komunikasi dari khalayak kepada organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zailita Ani. Di sini saya akan membahas tentang peran keterkaitan dengan Sanggar Vox Angelica dengan komunikasi organisasi. Yang pertama ini memiliki peran sebagai wadah dalam mewujudkan harapan-harapan atau tujuan dari Sanggar Seni Vox Angelica. Peran yang kedua yaitu komunikasi organisasi berperan sebagai kunci utama dalam berorganisasi, karena komunikasi organisasi di dalam Sanggar Seni Vox Angelica sebagai mediator untuk para pengurus dan anggota Sanggar Vox Angelica dalam memberikan saran, kritik, dan ide. Yang ketiga ada komunikasi organisasi ini berperan sebagai ujung tombak, di mana komunikasi yang harus selalu dikedepankan untuk meningkatkan produktivitas dan mutu kualitas kinerja para pengurus dan anggota Sanggar Vox tersebut. Yang keempat itu ada komunikasi organisasi berperan sebagai alat untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada di Sanggar Seni Vox Angelica. Yang kelima, komunikasi organisasi berperan sebagai dalam melakukan kegiatan yang bersifat internal maupun eksternal. Yang keenam ada komunikasi organisasi berperan penting di dalam Sanggar Seni Vox Angelica dan merupakan hal yang mendasar untuk kelancaran operasional Sanggar Vox Angelica ini. Dan di sini saya akan membahas kesimpulan keterkaitan komunikasi organisasi dengan jurnal yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu next. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk komunikasi organisasi terdiri dari beberapa bentuk, yaitu diantaranya komunikasi
tertulis, komunikasi lisan, komunikasi nonverbal, dan komunikasi antar pribadi. Di dalam jurnal yang telah kami pilih dijelaskan bahwa memahami teori kesisteman merupakan hal penting di dalam komunikasi organisasi, karena dengan ini komunikasi menjadi erat kaitannya dengan orang dan juga lingkungannya. Komunikasi organisasi ini memiliki peranan penting sebagai tempat untuk memperlancar produktivitas, keterampilan, dan juga kinerja para anggota organisasi. Dengan adanya komunikasi, maka akan meminimalisir masalah yang terjadi di dalam suatu organisasi, mau itu masalah internal ataupun masalah eksternal. Semua bisa dipecahkan dengan komunikasi. Dapat dikatakan bahwa komunikasi organisasi merupakan salah satu hal yang mendasar dalam mempermudah operasional sebuah organisasi yang melibatkan hubungan timbal balik. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.